Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 16 ayat 1-3. Tertulis demikian. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliah, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Elon Musk, sang pemilik Twitter, pernah merasa jengkel dan iri hati karena Presiden Joe Biden yang tweetnya sama isinya dengan tweet yang ia posting mendapatkan lebih banyak likes daripada dirinya. Dari segi kekayaan, Elon Musk jauh lebih kaya. Dari segi Twitter, ia adalah pemiliknya. Tapi yang lucunya adalah ia merasa iri kepada orang lain. Apakah kita juga pernah merasa iri hati melihat keadaan atau pencapaian orang lain? Rasanya seperti duri yang menusuk hati. Sadarkah kita bahwa perasaan iri dapat menjadi racun yang merusak diri kita sendiri? Dan tahukah bahwa salah satu bahaya terbesar yang bisa mengancam kehidupan kita adalah perasaan iri hati? Dalam Bilangan 16 ayat 1-3 ini, kita membaca bagaimana Korah, seorang dari keturunan Lewi, beserta dengan Datan dan Abiram, beserta dengan pemimpin-pemimpin dari bangsa Israel, merasa iri hati terhadap Musa dan Harun. Korah di sini menjadi seorang penggerak, provokator dari pemberontakan yang terjadi. Sebagai orang Lewi dan merasa sebagai pribadi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, merasa sudah spesial karena ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan di kemah suci. Korah mulai menjadi besar kepala, mulai jadi sombong, tinggi hati, merasa lebih baik dan lebih hebat daripada Musa dan Harun. Dan ia menggerakkan orang-orang lain untuk menghadap Musa dan Harun dan menyatakan pemberontakan mereka. Rupa-rupanya Korah ingin dijadikan sebagai pemimpin. Ia ingin diangkat oleh bangsa Israel untuk memimpin mereka dalam perjalanan menggantikan kepemimpinan Musa dan Harun. Itu sebabnya mereka mulai berontak, tidak menghargai kepemimpinan Musa dan tidak menghormati keimaman Harun. Lalu apa yang terjadi akibat dari sikap Korah dan orang-orang yang iri hati terhadap Musa dan Harun? Mereka ditelan bumi, masuk hidup-hidup ke dalam tanah yang menganga, menelan mereka dan keluarga mereka. Iri hati telah menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri dan juga merugikan keluarga mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa perasaan iri hati adalah suatu perasaan yang normal. Padahal sesungguhnya itu bukanlah hal yang normal dan bukanlah hal yang baik buat kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Pertama-tama, perasaan iri hati ini merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita jadi memandang rendah pencapaian orang lain. Dan kalau perasaan ini tidak diatasi, maka kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.
Sama halnya seperti Kain yang iri hati terhadap adiknya sendiri. Ia melakukan hal yang merugikan, merusak, yaitu membunuh adiknya, dan juga membuat dirinya sendiri menjadi berdosa di hadapan Tuhan dan tertekan secara mental. Kedua, iri hati merusak kesehatan kita secara fisik dan kejiwaan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering merasa iri hati cenderung mengalami stres yang lebih tinggi dan kecemasan yang lebih besar. Hal seperti ini dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit, seperti penyakit jantung dan depresi. Dan ketiga, perasaan iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita merasa iri hati terhadap orang lain, kita tidak berfokus pada berkat yang sudah Tuhan berikan. Sebaliknya kita menjadi terobsesi dengan apa yang orang lain miliki atau capai. Dan kita menjadi tidak puas dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hal ini menyebabkan kita jadi tidak bersyukur dan tidak percaya kepada janji Tuhan, tidak percaya akan rencananya dan akan pemeliharaannya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lepaskan diri kita dari iri hati dan miliki selalu hati yang damai, tulus dan bersukacita atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah pribadi yang selalu puas dan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan tanpa membandingkannya dengan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari apa yang dialami oleh Korah. Sifat iri hatinya menjadi bumerang bagi dirinya dan keluarganya. Kami menyadari bahwa sikap iri hati tidaklah baik. Tuhan sendiri melarang dan memerintahkan kami untuk tidak punya perasaan iri hati, tapi menjaga hati kami agar selalu tulus, selalu bersukacita dan bersyukur atas segala berkat pemeliharaan Tuhan. Jamahlah hati kami ya Tuhan, dan bersihkanlah dari segala sikap perasaan iri hati. Kuduskan hati kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, lindungi kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.